menyatakan sambil ketawa, IPK saya kurang dari 2. Kemudian di media sosial yang lain dia menyatakan juga, ijazah itu nggak penting, yang penting skill. Kalau dikaitkan dua video ini di media sosial, menunjukkan Jokowi tidak menganggap penting sekolah. Kenapa? Saya praktisi, saya pensiunan dosen dari UI, tapi saya praktisi. Praktisi itu berbicara apa yang bisa saya lakukan yang bermanfaat sebagai praktisi. Saya tidak bicara konsep teori, enggak. Nah, Jokowi melihat menggunakan ini dengan mengatakan, boleh ijazah segunung, kalau Anda tidak bisa terapkan, tidak ada gunanya. Walaupun Anda tidak punya ijazah, kalau Anda bisa melakukan yang bermanfaat untuk Anda sebagai praktisi, itu akan jauh lebih berguna. Nah, ini prinsipnya ini. Nah, Jokowi mengatakan ijazah tidak penting. Ini arti apa? Dia tidak punya ijazah. Kenapa saya bilang dia tidak punya ijazah? Saya ulang lagi, di salah satu media sosial yang saya baca, Jokowi mengatakan IPK saya kurang dari 2. Arti apa? Kalau IPK kurang dari 2, dia DO. Jadi Jokowi itu kalau toh dia pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, dia DO di tengah jalan. Jadi kalau DO di tengah jalan, bagaimana dia bisa menunjukkan ijazah asli? Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas Probitas Justitia. Terima kasih Anda yang mengikuti video ini. Saya ingin tegaskan sekali lagi, saya mewakili teman-teman di UI Watch untuk menyampaikan pada masyarakat situasi kondisi yang ada yang terkait dengan 3 nilai dasar yang jadi pegangan kami, yang mestinya yang kami angkat dari 3 prinsip dasar, 3 nilai inti dari UI waktu itu, yaitu veritas, kebenaran, probitas, kejujuran, dan justisia, keadilan. Kali ini kami akan mengangkat 2 hal. Yang pertama adalah mengenai ijazah Jokowi. Kami melihatnya dari sisi yang lain. Jadi nggak mempeributkan fotokopi, udahlah itu silakan aja. Saya ingin masuk dari sisi yang lain. Jokowi lewat media sosial yang saya baca menyatakan sambil ketawa, IPK saya kurang dari 2. Kemudian di media sosial yang lain dia menyatakan juga, ijazah itu nggak penting, yang penting skill. Kalau dikaitkan dua video ini di media sosial, menunjukkan Jokowi tidak menganggap penting sekolah. Kenapa? Saya praktisi, saya pensiunan dosen dari UI, tapi saya praktisi. Praktisi itu berbicara apa yang bisa saya lakukan yang bermanfaat sebagai praktisi. Saya tidak bicara konsep teori, enggak. Nah, Jokowi melihat menggunakan ini dengan mengatakan, boleh ijazah segunung, kalau Anda tidak bisa terapkan, tidak ada gunanya. Walaupun Anda tidak punya ijazah, kalau Anda bisa melakukan yang bermanfaat untuk Anda sebagai praktisi, itu akan jauh lebih berguna. Nah, ini prinsipnya ini. Nah, Jokowi mengatakan ijazah tidak penting. Ini arti apa? Dia tidak punya ijazah. Kenapa saya bilang dia tidak punya ijazah? Saya ulang lagi, di salah satu media sosial yang saya baca, Jokowi mengatakan IPK saya kurang dari 2. Arti apa? Kalau IPK kurang dari 2, dia DO. Jadi Jokowi itu kalau toh dia pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, dia DO di tengah jalan. Jadi kalau DO di tengah jalan, bagaimana dia bisa menunjukkan ijazah asli? Nah, itu yang pertama dari logika kritis yang kita sampaikan. Mari kita lihat dari kualitas manusianya. Saya berani mengatakan Jokowi itu adalah manusia yang sudah biasa berbohong,
Dan berbohong sudah bagian dari pola pikir dia. Sehingga yang terjadi adalah program di otaknya. Kalau berbohong itu membuat dia tidak merasa salah lagi. Pernah nggak Jokowi minta maaf? Yang rame di media TV soal mobil SMK. Sekian ribu mesen. Itu kan memalukan. Oke lah dia keliru. Harusnya dia jujur mengatakan, saya keliru, saya minta maaf. Nggak ada omongan itu. Ini gambaran apa? Gambaran buat orang dengan kualitas kecerdasan spiritual atau hati atau mental seperti Jokowi ini, berbohong itu bagian dari perilaku dia, dan berbohong bukan suatu yang memalukan. Artinya kejujuran itu nggak penting. Nah, tolong diingat, mereka yang mendukung Jokowi adalah orang-orang yang tidak menempatkan kejujuran sebagai sesuatu yang penting. Jadi kalau kita suka dan menyukai pimpinan atau figur publik yang berbohong, arti buat kita berbohong itu bukan masalah. Dengan kata lain, kejujuran itu tidak penting. Jadi maaf aja, ini masalah sistem nilai tidak bisa diperdebatkan untuk mencari solusinya, karena berada dalam keyakinan masing-masing. Kalau orang sudah yakin berbohong itu tidak apa-apa, Anda tidak akan gunanya, kita tidak ada gunanya berdebat sama dia. Contoh lagi yang lain. Saya ambil 2 contoh yang ekstrim. Salah satu orang mengatakan bohong, ketahuan tidak ketahuan adalah berbohong. Yang lain mengatakan berbohong tuh baru berbohong kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan ya dia nggak berbohong. Anda mau perdebatkan, nggak ada guna. Nah, Jokowi adalah orang-orang yang menganggap berbohong itu bukan kejahatan, berbohong itu tidak memalukan, dan berbohong itu tidak apa-apa. Nah, jadi untuk pelajaran mereka ternaknya Jokowi ini, ada kumpulan orang-orang yang mengatakan, memiliki keyakinan berbohong itu tidak apa-apa, kejujuran itu tidak penting. Jadi saya begitu mengatakan Jokowi itu berbohong, sekolahnya nggak lulus, DO di tengah jalan kalau dia pernah kuliah. Tapi rame juga di medsos ijazah SMA-nya pun dipertanyakan. Saya nggak ngomentarin itulah. Anggap aja dia pernah kuliah, dan saya pegang statementnya dia, pernyataan dia mengatakan IPK saya kurang dari 2, artinya DO. Nggak sampai selesai dia. Nggak percaya silakan. Saya nggak tahu kalau UGM tidak berbasiskan kepada IPK minimal 2 itu, saya nggak tahu. Waktu saya masih di UI, saya pensiunan dosen di UI, Fakultas Ekonomi UI, IPK yang kurang dari 2 itu nggak lulus itu, DO. Jokowi dengan bangga bilang IPK-nya kurang dari 2, dia bangga. Jadi ini aja pegangan kita. Dia berbohong ya silakan, saya bilang dia berbohong. Jadi kalau dia keberatan, menolak cari berbagai macam alasan, tidak menunjukkan ijazah asli, memang nggak punya. Wah, pendukungnya, saya cuman ketawa aja. Anda nih lawyer, sekolah, cuman rasionalitas Anda, hati nurani Anda bicara nggak mengenai kejujuran? Ya tentunya saya memahami, dan Anda harus terima kasih pada saya dan teman-teman yang berseberangan dengan Jokowi karena berbohong. Justru karena menutupi kebohongannya Anda dapat proyek, kecuali Anda gratis nggak dibayar. Rasanya nggak mungkin. Orang-orang seperti Anda tuh pasti dikasih imbalan oleh Jokowi buat cari duit. Silakanlah nikmati rezeki dari Jokowi itu, dan mesti Anda terima kasih sama kita. Kalau tidak, Anda tidak dapat proyek melindungi kebohongan itu. Jadi kalau bilang ke Polri membawa ijazah, udah bullshit aja lah. Kenapa sibuk ke Polri? Riset 2015, paparan teman saya bulan November, saya ulangnya berkali-kali. Strategi PKI Gaya Baru adalah mengendalikan polisi. Dan Jokowi adalah ujung tombak dari PKI Gaya Baru. Ada yang nanya saya, Bang, apa dasarnya Bang bilang Jokowi PKI? Yang paling sederhana tapi jelas adalah Kepres 8 kalau nggak salah tahun 2024 apa 2024, Jokowi mengatakan, ya Kepres itu intinya mengatakan, disebutkan oleh Jokowi dalam G30S 65, PKI adalah korban karena disantuni, dibantu, dan segala macam. Kalau korban, siapa yang
Yang bertanggung jawab siapa yang salah, yang jahat sehingga menjadikan PKI korban cuma dua. Umat Islam, penduduk Indonesia yang anti PKI mayoritas, kedua TNI. Ini udah jelas. Mau ketemu saya boleh bawa Jokowi, kita ngomong. Saya tahu betul proses Jokowi itu kayak pasar, masuk orang suka sama dia dulu. Kayaknya jujur, lugu, sederhana. Setelah saya menemukan ada indikasi kuat, akalnya banyak, dia tidak jujur, saya mundur pelan-pelan. Kenyataannya dia lebih dahsyat dari yang saya bayangkan. Bohongnya luar biasa. Anda nggak percaya Pak Jokowi ketemu saya? Silakan. Bawa dia presiden. Udahlah. Si rekap itu diatur, disetel. Saya paham itu. Siapa yang mendirikan si rekap? Bisa disetel. Prabowo terpaksa nurut dalam tanda petik terhadap si rekap. Kalau nggak menang. Makanya si Gibran digandeng. Gibran tuh, waduh, itu anak haram itu. Si rekap tuh nggak benar. Jadi kita mau sampai kapan ngikutin? Kenapa Jokowi? Ya dia PKI baru riset 2015, saya ulangi, bulan November mengatakan PKI akan mengendalikan Polri. PKI akan ngacaukan negeri ini, akan buka pintu dari komunis Cina bisa masuk kemari dan mengembangbiakan PKI. PKI kayak baru nyusup. Kalau tidak nyusup masuk, dia memapari pikiran-pikiran orang yang bukan PKI yang akan berbicara, bertindak, berbuat sesuai dengan keinginan dan strategi PKI. PKI gak baru kalau ada nanya, mana bang PKI? Ya karena otak Anda level 3 berpikirnya, baru ngelihat kalau kelihatan secara fisik. PKI baru yang gak muncul, namanya disebut PKI gaya baru. Apa benar PKI? Kalau nggak benar, kenapa jadi dia omongin? Pak LBP ngamuk-ngamuk, panik-panik, teman saya dimaki-maki, diancam karena memaparkan hasil riset ada PKI gaya baru dengan perilakunya dan lain sebagainya. Jadi kembali saya ingatkan, Jokowi adalah PKI gaya baru, ujung tombak di belakangnya adalah tim dari PKI gaya baru yang mengendalikan, membangun sirekap dan lain sebagainya.